Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kabid Penma Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Santoso SAG MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Kasih Penma se-Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala KKM, MA, MI, MTS, KKM Jawa Timur, yang saya hormati para kepala madrasah negeri, MIN, MTSN, dan MAN yang saya hormati. Yang saya hormati juga ketua KKM, MA, MTS, MI, swasta yang saya hormati, teman-teman operator, teman-teman HD provinsi yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat mungkin saudara kita dalam kondisi kurang sehat, alhamdulillah kita sehat, dan mari kita berdoa semoga yang teman-teman saudara kita yang kurang sehat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita mohon tercurah limpahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut semua, dan termasuk kita semuanya yang kita berharap nantinya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Tapi yang kami hormati, pada hari ini kita bersama-sama ingin mempelajari pos ujian madrasah. Ntar saya akan buka untuk kalau tidak muncul senang filenya sudah tak buka. Tidak muncul. Harus tak buka ya. Apakah muncul jadi? Mana? Keliru. Baik kok. Korbannya mana? Ingat dulu.
Oke, karena di laptop saya trouble, ini minta ke Mas Nanang untuk dibukakan ya, untuk pos ujian. Bapak Ibu yang kami hormati, pos ujian ini menjadi kitab suci untuk pelaksanaan ujian akhir madrasah, yaitu UM yang disingkat UM. Mungkin yang sudah biasa melaksanakan sudah tahu, tetapi jangan kemudian kita membiarkan, karena ada hal yang baru yang perlu kita ikuti ya. Yang perlu kita ikuti. Bapak Ibu yang kami hormati, siapa yang berhak untuk mengikuti ujian madrasah? Yaitu yang pertama adalah murid kelas 6, kelas 9, kelas 12, atau yang program SKS itu semester 6 pada jenjangnya, baik di MTS maupun yang MA, yang telah menyelesaikan seluruh mapel di madrasah jenjang masing-masing. Yang MI telah menyelesaikan mapel di MI, yang MTS juga telah menyelesaikan mapel di MTS, yang MA juga di MA. Jadi yang sudah menyelesaikan seluruh mapel itu, dan kemudian secara administrasi itu sudah memenuhi semuanya, maksudnya administrasi bahwa mereka telah memiliki rapot mulai dari nih saya baca aja, yaitu ujian madrasah ini sebagai ujian akhir bagi anak-anak yang menempuh pendidikan akhir di masing-masing jenjang, baik MI, MTS, dan MA. Oke, lanjut Mas. Ya, tujuannya untuk mengukur capaian kompetensi siswa. Jadi karena tujuannya untuk mengukur kompetensi siswa, maka ujian itu harus dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan. Mengukurnya bagaimana sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh masing-masing madrasah. Jadi mengetahui capaian perkembangan peserta didik, kalau yang ngajar gurunya, yang ngasih soal guru yang lain, sekolah yang lain, tidak nyambung. Ini harus nyambung. Yang ngajar gurunya, yang uji gurunya, sehingga mengetahui capaian perkembangan secara peserta didik. Untuk apa? Untuk perbaikan pendidikan di tahun-tahun berikutnya, yaitu untuk umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Dan yang ketiga, menjadi salah satu syarat penentuan kelulusan. Nah, ini ringan sebetulnya, tidak menentukan kelulusan itu ditentukan oleh nilainya, tetapi tidak. Ini yang menjadi syarat itu ikut ujian madrasah. Harus ikut, kalau tidak ikut berarti tidak bisa dinyatakan lulus nanti. Kalau pas ujian sakit, nah ini di bawah nanti ada. Oke, lanjut Mas. Persyaratan terdapat pada tahun terakhir pada MI, kalau MTS juga MTS, kalau MA juga. Memiliki NISN yang valid. Nah, yang valid. Oleh karena itu ini acuannya adalah pada data EMIS. EMIS ini menjadi data induk kita ya, semuanya nanti mengadu ke EMIS.
Jadi kalau emisnya tidak baik harus segera diperbaiki. Itu kalau tidak diperbaiki menjadi awal permasalahan yang cukup banyak kompleks nanti di tahap-tahap selanjutnya. Memiliki laporan lengkap penilaian dari semester 1 sampai semester sebelum akhir. Ya. Sama yang jadi kalau yang program SKS berarti semester 5 gitu ya. Kalau yang tidak SKS ya sama semester 5 juga, tapi kalau SKS kan tahunnya yang lebih pendek tapi SKS-nya sama. Oke, lanjut. Hak peserta yang sudah memenuhi syarat dapat mengikuti UM. Kalau tidak bisa mengikuti karena suatu permasalahan sakit dan sebagainya, bisa mengikuti ujian susulan. Kewajiban peserta mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan. Jadi tidak ikut satu mapel, tidak boleh, harus diikuti semuanya. Peserta wajib mematuhi tertib umum. Oke, yang biasa. Oke, lanjut. Pendataan peserta UM dilakukan oleh Satuan Pendidikan melalui aplikasi PDUM Kementerian Agama. Ini yang sudah berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tidak ada pendataan ini sekarang ada. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan, Bapak Kasih, Bapak Kepala Madrasah, Ketua KKM Negeri, Ketua KKM Provinsi Kabupaten, ini harus betul-betul diperhatikan. 2 tahun yang lalu, Jawa Timur kekurangan belangko ijazah 27.000. Dan itu kita menjadi malu karena di mana-mana disebut Jawa Timur. Ya, saya tidak terlalu malu karena yang menjadi kasih saat itu sebelumnya bukan saya, tapi bukan sebuah alasan ya untuk menutupi ya. Tetap kita sebagai orang Jawa Timur malu. Kekurangan ijazah 27.000 karena teman-teman terlambat mengisi di PDUM-nya. Ya, prinsipnya di PDUM, bagaimana terjadi, ada yang terlambat, ada yang tidak mencentang, nah itu. Nah, ini hati-hati. Data peserta UM berdasarkan data siswa kelas akhir pada pangkalan data emis. Jadi ini datanya akan mengambil dari emis. Oleh karena itu, emis harus dibetulkan, yang datanya kurang lengkap dilengkapi, yang siswanya belum masuk segera dimasukkan. Data peserta UM pada aplikasi PDUM akan digunakan sebagai dasar penerbitan ijazah madrasah. Ini yang saya katakan tadi. Jadi jangan sampai nanti terjadi kekurangan ijazah karena teman-teman kurang mengikuti prosedur ini. Perlu juga saya sampaikan, mungkin yang sudah mendengar, ya ini penekanan lagi, bahwa belangko ijazah itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita minta ke pusat sesuai dengan permintaan kita bisa, sehingga kalau ada yang kurang, yang rusak segera bisa diajukan ke Kanwil dan diganti oleh Kanwil. Tetapi mulai 2 tahun yang lalu, belangko ijazah itu dicetak oleh pusat dan kewenangan mengedarkan pusat sesuai dengan data PDUM ya. PDUM yang sudah direkap oleh pusat. Nah, ketika rekapannya ternyata yang masuk sedikit, ya yang diberi sedikit. Di Kanwil tidak ada persediaan sama sekali. Ini masalahnya. Nah, mohon jangan sampai ada kabupaten yang langganan problem masalah kekurangan belangko ijazah. Yang sudah merasa ini ada yang berlangganan dan
saya tanya ke teman-teman, langganannya tidak hanya 1 tahun 2 tahun, mulai dulu-dulu. Nah, ini nanti saya akan kontak khusus kepada Pak Kasih, apalagi kasihnya baru. Kasihnya baru nanti saya tidak tahu gimana. Nah, ini tidak ada kata-kata tidak tahu, jadi ini harus betul-betul clear. Jadi Pak Kasih yang baru segera melakukan koordinasi bagaimana datanya di PDUM ini betul-betul clear sejumlah peserta ujian. Nah, perlu saya sampaikan, ini pusat itu sudah memberikan informasi kapan data itu akan diambil. Cut off namanya ya, data itu diambil kapan. Nah, ketika jenengan di woro-woro, data akan diambil tanggal sekian misalnya. Terus panjenengan itu belum menginput, maka data panjenengan tidak masuk di datanya pusat. Sehingga ketika pengadaan ijazah ya kurang. Oleh karena itu semua madrasah mohon yang punya kebijakan ini segera dikumpulkan madrasah-madrasah itu agar betul-betul melakukan kegiatan validasi data peserta UM pada aplikasi PDUM mulai tanggal 21 Februari 2022. Daftar peserta UM dicetak melalui aplikasi PDUM dan selanjutnya madrasah penyelenggara menetapkan peserta UM dalam bentuk SK Kepala Madrasah. Jadi semua madrasah penyelenggara itu harus mengeluarkan SK peserta ujian madrasah. Nah, SK ini nanti menjadi acuan penerbitan ijazah. Ya, karena nanti ada nomor ujian madrasah yang harus diinput di nomor surat penetapannya akan diinput di ijazah. Kartu peserta UM dicetak melalui aplikasi PDUM oleh madrasah penyelenggara UM dan disahkan oleh kepala madrasah. Lanjut. Nomor peserta. Nah, ini nomor peserta ini berbeda dengan tahun kemarin ya. Jangan kita kemudian, sudah hafal saya. Jangan. Setiap tahun ada pos baru harus diikuti. Nomor peserta UM terdiri dari 15 digit. Sebagai berikut. 2 digit pertama, 22 itu kode tahun ujian. Kemudian 2 digit kedua, kode provinsi. 10. Nah, jangan kemudian nanti ditiru 10 ini Provinsi Jawa Barat ini, Jawa Timur sudah ada kodenya sendiri. Kemudian 2 digit selanjutnya lagi adalah kabupaten. Nah, masing-masing kabupaten 38 Kapko sudah punya kode sendiri-sendiri. Nah, nanti yang masih ragu harus klarifikasi ke teman-temannya dan klarifikasi ke Mas Nanang di Kanwil. PMA-nya yang mana yang dipakai untuk penentuan kode kabupaten. Yang provinsi yang PMA ya, yang kabupaten nanti Mas Nanang yang akan menyampaikan. Jadi akan ada surat nanti tentang penetapan ini. Kemudian 1 digit keempat kode jenjang kalau MI1, MTS2, MA3. Kemudian 4 digit kelima kode madrasah. Kode madrasah itu kalau tahun kemarin 3 digit, sekarang menjadi 4 digit. Jadi penambahan 0 di depan itu menjadi 4 digit. Nanti silahkan yang belum paham ditanyakan di akhir saya menjelaskan ini, nanti Mas Nanang akan menjelaskan. Kemudian yang 4 digit yang terakhir adalah nomor urut peserta ujian. Oke, lanjut. Nah, itu
Untuk kode provinsi mengikuti KMA nomor 8 tahun 2016. Kode kabupaten ditetapkan oleh Kanwil. Bila terdapat madrasah yang bergabung, maka nomor peserta ujian dimulai dari madrasah penyelenggara, kemudian dilanjutkan dengan madrasah bergabung. Apa yang dimaksud penyelenggara yang bergabung nanti di bawah ada, tapi saya sampaikan dulu. Madrasah penyelenggara itu adalah madrasah yang telah terakreditasi. Kalau akreditasinya mati, ya tidak masalah, yang penting sudah mengajukan perpanjangan. Terus siapa madrasah yang bergabung? Madrasah yang bergabung itu madrasah yang sudah punya ijab, dapat menjadi pelaksana ujian madrasah, tetapi harus bergabung dengan madrasah yang telah terakreditasi. Jadi nanti SK-nya itu SK penetapan peserta dari madrasah penyelenggara, tetapi ujiannya dapat dilaksanakan di masing-masing madrasah, meskipun belum terakreditasi, syaratnya hanya yang sudah punya ijab. Oke, lanjut Mas. Oh ya, balik lagi, contohnya tadi belum. Kalau misalnya di sini peserta dari madrasah yang punya akreditasi itu 150, yang gabung 25 peserta, maka penomorannya setelah siswanya yang penyelenggara habis 150, baru kemudian 151 itu nomor siswa yang menggabung sampai selesai. Oke, lanjut. Ujian madrasah diselenggarakan oleh pendidikan jenjang MI, MTS, dan MA atau MAK. Satuan pendidikan yang dapat melaksanakan UM adalah ini melaksanakannya madrasah yang sudah memiliki izin operasional ijab dan nomor statistik madrasah. Peserta terdaftar pada Pangkalan Data Etnis Kementerian Agama. Jadi yang punya izin operasional, sudah punya nomor statistik madrasah, dan sudah terdaftar pada Pangkalan Data Etnis Kementerian Agama, itu dapat melaksanakan ujian madrasah. Penyelenggara UM adalah madrasah terakreditasi. Madrasah yang belum terakreditasi dapat melaksanakan UM dengan cara bergabung dengan madrasah yang terakreditasi pada jenjang pendidikan yang sama. Sedangkan tempat pelaksanaan UM-nya dapat berlangsung di madrasah masing-masing. Madrasah yang masa akreditasinya telah habis dan sedang proses perpanjangan akreditasi tetap dapat menyelenggarakan UM dibuktikan dengan surat usulan perpanjangan akreditasi. Oke, lanjut. Pada masa pandemi COVID-19, bentuk ujian madrasah pada jenjang MI, MTS, dan MA dapat berubah portofolio, penugasan, praktek, tes tertulis, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Mungkin yang menjadi pertanyaan ya, bentuk lain itu apa ya? Ya, bentuk lain itu bisa dengan wawancara, bisa dengan penilaian dari masyarakat, dari stakeholder, dari bisa misalnya akhlak gitu. Akhlak mungkin untuk perilaku sehari-harinya kita akan menggunakan penilaian dari temannya atau warga madrasah. Nah, misalnya 15%-nya dari situ ya boleh. Bentuk lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Boleh ya, silahkan madrasah apa yang ingin dilakukan dapat diakomodir oleh pos itu. Nah, berbagai bentuk ujian tersebut dapat dipilih salah satu atau gabungan ya, disesuaikan dengan
kebutuhan, pengukuran kompetensi pada setiap pelajaran yang diujikan. Disesuaikan. Kalau olahraga ya praktek, ya. Tapi kan butuh teori ya silakan. Mungkin prakteknya 90% dari 10 atau madrasahnya ditetapkan. Ya. Seperti apa silakan ditetapkan. Oke, lanjut. Materi ujian untuk mata pelajaran umum mengacu pada kurikulum 2013 dari ujian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab mengacu pada KMA 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. Oke, lanjut. Mata pelajaran yang diujikan dalam UM meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 6 MI, kelas 9 MTS, dan kelas 12 MA, MAK, atau ya yang SKS ya semester 6, semester 56, sesuai kurikulum yang berlaku. Madrasah dapat memilih salah satu bentuk ujian ya disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur. Jadi kalau tadi yang saya contohkan misalnya akhlak, ya akhlak jangan kemudian multiple choice saja. Ketika anak multiple choice nilainya 8, masuk ke rapot nilainya 8, padahal perilakunya di sehari-hari, di pergaulannya tidak baik. Nah, berarti nanti kita itu terjebak pada angka-angka di atas kertas. Ya, olahraga seperti ini olahraga. Ya, olahraga ya praktek olahraga. Jangan sampai anak yang berprestasi, pintar olahraga, nilainya kalah dengan anak yang multiple choice nilainya bagus. Nah, itu tidak mencerminkan karakteristik mapel yang diukur. Dan ini ada olahraga kesenian, seni budaya, prakarya, kewirausahaan, informatika, nah, itu lebih ke praktek. Jadi kita kembali kepada karakteristik mata pelajaran yang diukur. Oke, lanjut. Kisi-kisi. Kisi-kisi untuk mapel umum selain mapel agama itu ditetapkan oleh madrasah penyelenggara UM. Penyelenggara UM. Jadi yang menggabung nanti ikut ya ketetapan dari madrasah penyelenggara. Untuk mapel agama itu kisi-kisinya disusun oleh Kementerian Agama RI. Tinggal ditunggu nanti kisi-kisinya, nah, panjenengan tinggal mengambilnya. Naskah soal UM disusun oleh guru mapel mengacu pada kisi-kisi yang sudah ditetapkan. Soal tes dikembangkan sesuai dengan bentuk ujian yang dipilih. Ya. Bisa pilihan ya bentuk tes tulis berupa pilihan ganda dan ganda kompleks, penjuruan dan sebagainya. Naskah soal UM disusun oleh guru mata pelajaran pada satuan pendidikan. Dalam hal di madrasah terdapat keterbatasan sumber daya, maka guru madrasah yang bersangkutan dapat melakukan sharing pengetahuan, ya, sharing pengetahuan dengan madrasah lain pada forum MGMP, KKG. Nah, maksudnya sharing pengetahuan ini bukan berarti kemudian mengcopy ya, mengcopy paste, tapi keilmuannya yang diserap karena setiap madrasah itu memiliki grade ya, kemampuan siswanya berbeda-beda. Tentu soalnya berbeda-beda, tidak sama antara madrasah satu dengan yang lain. 5, selanjutnya, naskah soal tidak boleh mengandung unsur sara, politik praktis, pertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ini mohon
para pimpinan membuat tim untuk melakukan deteksi awal agar tidak muncul nanti kecolongan, muncul di soal, kemudian viral, jadi masalah. Oke. Jadi mohon dilakukan tim evaluator, membuat tim evaluator untuk melakukan evaluasi soal terkait dengan hal-hal yang menimbulkan problem. Oke, lanjut. Bila ujiannya berbasis kertas, pengadaannya oleh masing-masing, tidak boleh dikondisikan, digandakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kanwil, Kemenak Provinsi, Kemenak Kabupaten, KKM, MKMP dilarang mengkoordinir, menghimpun penggandaan naskah soal UM. Oke, sangat jelas, merah besar. Oke, lanjut. Jadwal UM ditetapkan oleh masing-masing madrasah penyelenggara UM dengan memperhatikan hal sebagai berikut: ketuntasan kurikulum, kalender pendidikan, hari libur nasional, keagamaan, jadwal kelulusan. Nah, kemarin saya sudah komunikasi dengan Ketua KKM Provinsi, baik MI, MTS, dan MA, karena kita sudah menetapkan membuat kalender untuk Madrasah Jawa Timur. Saya tawarkan, adakah benturan-benturan tanggal di kalender tersebut? Apakah kita tetap mengikuti kalender tersebut? Dari beliau-beliau, Ketua KKM Provinsi, kita minta untuk dibicarakan di kalangan masing-masing, dan beliau-beliau melaporkan ke saya, kita mengikuti Kaldik, kalender akademik Kemenak, Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, tahun pelajaran 2021-2022. Jadi mengacu kalender yang sudah ada. Namun demikian, nanti kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, kami terima nanti. Oke, lanjut. Nah, bagaimana pelaksananya? Apakah daring, peluring? Nah, terserah, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Oke. Kalau memiliki infrastruktur yang mencukupi, kalau itu ujian tulis, bisa juga menggunakan dengan ujian madrasah berbasis komputer, atau ujian madrasah berbasis kertas. Nah, dipersilakan. Ini sesuai dengan kondisi, baik kondisi lingkungan maupun kondisi kecukupan sarana prasarana dari masing-masing madrasah. Oke, lanjut. Kalau itu ujiannya dilaksanakan di madrasah, harus memenuhi syarat, digunakan itu harus aman, layak untuk pelaksanaan ujian dengan persyaratan protokol kesehatan. Jumlah peserta tiap ruang maksimal 20 peserta dengan jarak 1,5 meter. Setiap ruang diawasi oleh 1 orang pengawas ruang. Setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor peserta UM. Setiap ruang ditempeli tulisan dilarang masuk selain peserta ujian dan pengawas, serta tidak diperkenankan bawa alat komunikasi. Setiap ruang dilengkapi dengan denah yang ditempel di pintu. Alat peraga sementara diambil atau dibalik. Dan disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik bentuk ujian yang akan dilaksanakan. Oke, lanjut.
pengawas ruang ujian. Pengawas ditetapkan oleh kepala madrasah penyelenggara, satu ruang satu pengawas, dan tidak boleh guru yang sedang mengampu mata pelajaran tersebut yang menjadi pengawas, harus guru yang lain. Harus memiliki karakteristik disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang kerahasiaan. Dan pengawas harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Oke, lanjut. Boleh bentuk-bentuk ujian, boleh berbasis komputer, boleh berbasis kertas, atau bentuk yang lain seperti yang tadi yang kita bahas di awal. Oke, lanjut Mas Anang. Kriteria kelulusan. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh sikap perilaku minimal baik, mengikuti UM yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. 3 syarat ini harus dipenuhi, mengikuti UM yang kita bahas saat ini. Penetapan kelulusan. Siapa yang menetapkan kelulusan? Madrasah masing-masing. Madrasah menetapkan kelulusan dalam bentuk surat keputusan. Harus ada suratnya. Itu nanti mohon dibendel, dibendel menjadi satu setiap tahun, setiap angkatan ketika lulus itu harus dibendel 1 surat penetapan peserta ujian madrasah. Jadi itu harus dibendel dengan surat keputusan kepala madrasah terkait kelulusan peserta didik. 2. Yang ketiga nanti ijazah, ijazahnya di fotokopi, dibendel bersama di situ, Jadi ada bendelan itu, setiap tahun ada bendelan yang harus Bapak Ibu lakukan, yang isinya 1 pos UM. Yang kedua, kalau pos UM enggak ya, yang saya maksud juknis penulisan ijazah. Kalau pos UM yang penting tadi sudah ada SK-nya, SK peserta UM, kemudian SK kelulusan, kemudian juknis penulisan ijazah, kemudian ijazah. Fotokopi ijazah ini dibendel supaya menjamin pelayanan ketika ada sesuatu kita mudah untuk mencarinya, mendeteksi, Oke, lanjut. Pengumuman kelulusan diperkirakan, diperkirakan. Kapan nanti ditetapkan? Ya nanti kalau sudah dekat nanti pasti pusat akan memberikan tahu, ini sekitar itu, sehingga ini menjadi acuan, penetapan perkiraan kelulusan ini menjadi acuan kapan ujian madrasahnya dilaksanakan. Nah, kita sudah memberikan ini peluang kepada KKM untuk dibicarakan, dan ternyata KKM sepakat mengikuti kalender pendidikan karena juga tidak ada masalah dengan tanggal-tanggal pengumuman yang diperkirakan akan ditetapkan ini. Oke, lanjut. Pemantauan. Pemantauan dan evaluasi pendidikan UM dilakukan oleh Kementerian Agama, Kanwil. Nah, nanti kita dari Kanwil akan menyampaikan Google Form untuk pendataan dan laporan pelaksanaan ujian dari masing-masing madrasah. Nanti akan kita luncurkan Google Form untuk diisi, diisi sebagai bentuk laporan dari masing-masing
penyelenggara ujian madrasah. Gunanya untuk apa? Untuk perbaikan mutu. Laporan penyelenggaraan UM dilakukan secara berjenjang. Oke. Lanjut. Nah, pembiayaan UM. UM itu boleh dari komite dan atau bos atau APBN atau sumber yang lain. Penggunaannya bisa honor panitia, pengawas, doktor, penguji praktek, konsumsi, pembuatan soal. Nah, ini bukan harga mati loh ya, yang di bawah ini honor-honor bukan harga mati. Artinya ini tetap pakai yen ono duite. Kalau tidak ada ya tergantung madrasahnya masing-masing. Oke, silakan kebijakan madrasah masing-masing. Oke, lanjut Mas. Nah, terima kasih. Nah, ini kita sudah sampaikan pos dari Kasubdit Kurikulum, dan silakan yang kurang jelas ditanyakan atau memberikan masukan, kami persilahkan. Yang ingin mengajukan pertanyaan, saran, silakan raise hand. Monggo. Bapak Ibu, untuk berikutnya kita lanjutkan tanya jawab, nggih. Bapak kasih nggih. Untuk tanya jawab yang nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Nanang Haris, ST. Pak Nanang, coba tes masuk Pak Nanang. Siap. Oke, monggo Pak Nanang. Kalau banyak pertanyaan berarti saya itu indikatornya kurang jelas berarti. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sangat jelas ya. Silakan Pak Nanang. Monggo Mas Nanang dipandu. Nah, itu ada tuh Mas. MTSN 4 Surabaya. Itu dia tuh. Monggo disilahkan tuh dibuka unmute-nya Bu Dia. Oh iya Pak. Ya baik, terima kasih Pak atas waktunya. Langsung bertanya Pak ya. Nggih, langsung dapat. Ji, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan Bapak, rencananya untuk ujian madrasah pada tahun ini kami akan menggunakan aplikasi Google Form, kemudian tentu menggunakan HP, gitu. Satu, apakah itu diperkenankan? Mengingat tadi ada larangan dilarang membawa alat komunikasi di dalam ruangan. Nah, HP kan berupa alat komunikasi. Nah, kami mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya yang jawab, nanti ditambahi Mas Nanang. Jadi ketika anak membawa HP itu, fungsi HP itu sebagai alat, ya, alat untuk ujian. Nah, yang sebetulnya tidak diperbolehkan itu membuka data-data yang lain melalui HP. Nah, ini caranya gimana itu Pak Mas Nanang? Dijawab itu. Kalau bawa HP-nya, kalau itu untuk alat ujiannya, ya karena alatnya ya boleh. Nggih, insya Allah seperti itu Bapak. Jadi alat komunikasi artinya pemanfaatannya. Jadi teman-teman itu biasanya kalau aplikasi itu memang bisa diakses melalui WiFi karena keterbatasan surprise. Biasanya pakai HP dari masing-masing siswa itu. Jadi kalau yang memang tulis mungkin tidak diperkenankan Ibu. Jadi kalau memang dia menggunakan server dan butuh akses WiFi, karena memang khususnya jenjang MI ini biasanya jenjang MI itu mereka belum punya
PC yang banyak atau lab komputer khusus, sehingga ketika untuk meminimalisir biaya pelaksanaan UM, mereka pakai satu server dan kliennya pakai HP masing-masing. Itu masih bisa diperkenankan. Kecuali nanti ini asesmen nasional biasanya tidak boleh. Bisa diblok nggak tuh Mas? Untuk akses yang lain itu. Oke, kalau aplikasinya sementara ini kan masing-masing Bapak. Jadi aplikasi ujian madrasah kalau dulu USBN itu dari pusat masih bisa. Tapi kalau aplikasi dari masing-masing tergantung proktor masing-masing. Jadi harusnya bisa itu Ibu. Jadi anak hanya membuka aplikasi ini bisa. Oke. Begitu Bu, nggih. Itu Nggih. Prinsipnya boleh, yang tidak boleh itu anak terus tidak jujur nyontek dari HP-nya. Nah, itu yang nggih. Nah, bagaimana teknisnya di madrasahnya agar anak fokus untuk mengikuti ujian tersebut. Nggih, makasih. Lanjut Mas Anang, itu ada dari KKMI. selanjutnya ada Bapak atau Ibu nih. KKMI Maron, silakan. Klik di tengah, ada unmute. Foto nih Bapak, kok sih Bapak kok Ibu tuh Mas. Monggo. Atau teman-teman co-host mungkin ada chat di YouTube bisa disampaikan di sini. Yang malam lanjut monggo. YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ini atas waktunya Bapak. Yang pertama, mohon pencerahannya, apakah boleh kegiatan pelaksanaan ujian madrasah itu kegiatannya bersama, Pak? Kegiatan bersama, baik itu di tingkat kecamatan. Khawatir nanti kalau tidak bersama di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa, nantinya ada pendapat-pendapat lainnya dianggap negatif, Pak. Jadi bolehkah kegiatan ujian madrasah itu kegiatan bersama di tingkat kecamatan? Oke, itu Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktunya yang bersama itu boleh. Nah, makanya tadi kan kita mengacu kalender akademik. Kan hanya waktunya bersama-sama, tapi soalnya beda-beda. Oke, kewenangan madrasahnya. Boleh, oke. Boleh waktunya bersama-sama atau tidak bersama-sama, boleh. Kalau dulu kalau tidak bersama-sama kan bocor soalnya. Ini kan tidak ada bocor-bocoran dong, soalnya tidak sama. Oke. Prinsipnya boleh, oke. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan raise hand. Ada Pak Ahmad Holais. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang ini Pak, jadwal untuk pelaksanaan ujian umumnya ini. Kira-kira yang diperbolehkan itu rentan waktunya, apa bisa di bulan Maret, April, atau Mei? Mengingat di kita di bulan April itu sudah memasuki bulan puasa. Jadi yang disarankan mungkin dari Kanwil bisa disampaikan tentang bulan, apa bisa dari bulan Maret sampai Mei atau bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanang, saya WA dibuka, di share kalender akademiknya. Siap.
Jadi panjenengan dari mana nih Pak Ahmad Hulaisi? Oh, sudah ditutup ya aksesnya. Dengan koordinasi dengan KKM-nya, jadi di kalender akademik atau buka kalender akademiknya, kita sudah koordinasi bahwa untuk ujian madrasah kita mengikuti kalender akademik itu ada rentangannya. Jadi untuk yang warna hijau paling bawah itu MI. Jadi di kalender sudah ada warnanya, kemudian di atasnya kode gambar itu untuk MTS dan apa itu warna ungu itu adalah MA. Jadi sudah ada. Nah, silakan itu dilihat di situ kapan untuk masing-masing jenjang melaksanakan ujian madrasah. Oke. Jadi silakan dipelajari, nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Oke. Lagi dari MTSN 7, silakan saya spotlight. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama langsung saja terkait dengan persyaratan sebagai penyelenggara UM. Di madrasah kami adalah madrasah baru, di mana pada bulan akhir bulan Maret itu akan melaksanakan akreditasi, Bapak. Nah, terkait dengan pelaksanaan akreditasi, apakah memang belum berlangsung? Terkait dengan pendaftaran nantinya dan pelaksanaannya, apakah kami tetap bergabung dengan madrasah yang sudah akreditasi, atau bisa melaksanakan sendiri yang akan melaksanakan akreditasi? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan honor pengawas, di mana dalam juknis BOS itu tidak diperkenankan untuk membayar honor pengawas. Tapi dalam juknis yang tadi itu juga diperbolehkan atau diperbolehkan untuk membayar pengawas atau honor pengawas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, siapa yang boleh menjadi penyelenggara yang sudah terakreditasi. Kalau melaksanakan, boleh. Yang belum terakreditasi itu melaksanakan di madrasahnya sendiri, hanya SK-nya, SK sebagai peserta ujiannya itu diterbitkan oleh penyelenggara, termasuk soalnya bisa dibuat sendiri, bisa bergabung gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang MTSN 7 Blitar ini mau akreditasi, kan mau. Nah, okay. MTS 11 Bapak. MTS 11 Bapak. Tulisannya jenengan kok setuju itu? Ini mungkin nobar Pak. Bar 11 MTS jadi satu Pak. Oh, nobar. Oh, terima kasih. Terima kasih nobarnya. MTS 11 Blitar. Jadi kalau kan syaratnya sudah punya, kalau belum punya ya belum Pak. Nah, kalau nanti kemudian ada percepatan dan sebelum pendaftaran sudah dapat ya boleh gitu. Tapi ini kan tidak membatasi untuk melaksanakan sendiri. Jadi kalau kewibawaan tetap wibawa Pak, karena tetap melaksanakan di madrasahnya sendiri-sendiri. Nanti ijazahnya juga dikeluarkan sendiri Pak, oleh madrasahnya. Jadi jangan khawatir, Pak Kepala tetap tanda tangan ijazah nanti. Oke. Hanya pelaksanaannya itu, jadi yang punya akreditasi menjadi penyelenggara, gitu aja. Kemudian terkait dengan honor pengawas. Nah,
kalau guru menjadi pengawas itu, ya, kalau pengawas, ini tafsir Pak ya, tafsir itu masing-masing orang bisa beda, pemeriksa bisa beda. Kalau guru menjadi pengawas di ujian semesteran, itu tidak dapat HR, karena itu tusinya. Jadi guru itu tusinya adalah membuat perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Itu tugasnya. Nah, ujian madrasah itu hajatnya madrasah, bukan hajatnya guru. Gitu Bapak. Jadi itu sudah di luar rutinitas kewajiban guru tadi. Tapi itu tafsirnya saya. Kalau tafsirnya artinya ketika jenengan ada pemeriksaan itu bisa jenengan kutip dari saya, boleh. Kebetulan saya dulu juga Kasubag Keuangan. Jadi kalau tusinya tidak boleh. Nah, jadi nanti irjen pun beda-beda gitu Bapak. Irjen pun beda-beda. Setiap orang kadang beda. Jadi itu disusun oleh pusat. Jadi dasar pemikirannya sama seperti saya. Kalau ujian nasional itu boleh Bapak guru menjadi pengawas di HR boleh, karena itu di luar tusinya, sama dengan UM itu tusinya madrasah. Siapa penyelenggara itu satuan pendidikan, bukan gurunya. Nah, tapi kalau ujian yang sehari-hari itu tidak boleh, ujian semester tidak boleh, karena semester itu bagian dari tugas gurunya. Oke, begitu. Oke, monggo lanjut. Oke. Ada Pak Rosid. Silakan. Singkat padat karena ini saya juga mau pindah acara, okay? Banyak yang tanya ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Kami ingin menanyakan sedikit dari pos tadi di poin D dan E tadi. Di situ disebutkan bahwa naskah soal itu bisa divalidasi dengan monitoring dari Pokjawas dan juga MGMP. Kemudian yang ada juga poin apabila di situ boleh kita mengadakan sharing pengetahuan. Saya ingin menanyakan sharing pengetahuan penyusunan kisi-kisi itu seperti apa? Misalkan kita MGMP itu berkumpul bersama, kemudian menyusun kisi-kisi soal itu sebagai acuan saja, meskipun nanti kita kembalikan ke madrasah masing-masing. Apakah boleh seperti itu Pak? Jadi kita forum MGMP tadi disebutkan sharing pengetahuan kami, misalkan kita sharing pengetahuan dalam bentuk menyusun sekaligus memvalidasi kisi-kisi, meskipun nanti penyusunan naskahnya kita kembalikan ke madrasah masing-masing. Apakah hal seperti itu diperbolehkan? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Prinsipnya itu madrasah itu seharusnya membuat sendiri. Nah, ketika madrasah itu belum punya pengetahuan, boleh meniru yang lain, tapi tidak copy paste gitu loh ya. Jadi silakan dimodifikasi, disesuaikan dengan madrasahnya. Begitu Bapak. Kasihan kalau yang belum bisa kan perlu dipandu. Begitu prinsipnya. Boleh berarti Pak. Boleh. Jangan copy paste persis, jangan. Iya. Ya, Terima kasih. Oke. Lanjut Bu Ilmia. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya tadi yang mau saya tanyakan itu sebagian sudah terjawab, sama dengan pertanyaan dengan MTS 11 sekitar. Kalau orang ilmiah itu gitu, kalau sudah ini ya sudah diakui saja. Ya, tentang yang sekolahan menggabung tadi tuh. Kan biasanya yang tahun kemarin yang gabung itu yang menulis ijazah itu kan yang tanda tangan juga kan yang penyelenggara. Nah, kalau ini kan tadi bukan ya, kalau sekarang tetap yang yang sekolah menggabung. Enggak Bu, mulai kemarin sama Bu, mulai kemarin sama. Iya. Mungkin iya, kalau itu sudah berarti salah paham saja kemarin. Jadi
tanda tangan itu kepalanya sendiri-sendiri. Yang punya ijab itu sudah berhak tanda tangan. Nggih. Tapi kalau yang nggak punya ijab berarti kan masih gabung. Yang nggak punya ijab nggak boleh buka lembaga. Iya, masalahnya ada madrasah kecil yang gabung tapi masih menunggu ijabnya gitu loh. Nah, itu namanya bukan menggabung, Bu. Namanya itu siswanya yang, jadi yayasannya itu tidak berhak mengakui siswanya. Ya. Jadi tetap siswanya yang madrasah, bukan menggabung itu. Menggabung itu yang punya ijab tapi belum terakreditasi. Yang sudah buat tapi ijabnya belum turun dapat siswa, itu bukan siswanya, itu masih siswa yang di mana dia ikut kelas jauh. Iya, ya tidak boleh sebetulnya. Oke, begitu. Iya, terima kasih Pak. Oke, makasih. Oke. Lanjut Pak Edi, Man. 2. Oke, sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Apa masih ada waktu? Halo. Yang sama, ini saya dipanggil untuk diajak rapat di sebelah ini. Oke, monggo yang lain yang masih sulit lanjut. Ya, dapat. Pak Edi, Man 2, Kota Kediri, silakan. Ya baik, terima kasih. Kecil suaranya. Nggak ada suaranya. Kecil. Ini Pak Nurul Jadid dulu. Lanjut Pak Nurul Jadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini perlu kita koordinasi Bapak di Probolinggo. Alhamdulillah kita sudah kemarin tentang Kadirjen 455 itu. Karena meneruskan dengan Bapak Kursis di Probolinggo Bapak. Teman-teman ini rencanakan mengadakan penyusunan sih Bapak. Dan saya kembali lanjut dari Bapak. Jadi Probolinggo Allah rencananya bibit mana kalau berhasil itu dipakai di kabupaten Pak. Ada di Gaib dipakai di bibitnya di kabupaten. Mau tunjuknya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hasilnya ini bagi acuan, jadi tetap madrasahnya untuk memodifikasi dengan madrasah sendiri. Oke, lanjut, Mas. Kalau upload satu server nggak boleh Pak. Jadi satu server dipakai satu kabupaten otomatis itu namanya penggandaan soal. Oke, siap Bapak Matur nuwun, siap. Oke. Kalau si Bu Eni Ananta Surabaya itu yang Bu Eni dibuka Mas. Oke, Bu Eni silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan lagi tadi kalau tidak salah pengumuman kelulusan untuk MA itu tanggal 28 Mei ya. Diperkirakan. Nah, sementara gini, ini masukan Pak ya. Untuk UTBK, ujian masuk perguruan tinggi itu mulai tanggal 17 Mei. Sehingga bisa pengumuman kelulusan MA itu sebelum tanggal 17. Karena kadang-kadang perguruan tinggi itu meminta anak-anak membawa surat keterangan lulus sementara. Kalau pengumumannya tanggal 28 kan berarti belum ada ujian lulus. Terima kasih Bu. Kita sampaikan ke sektor nanti. Ya itu saja. Terima kasih. Terima kasih masukannya. Yang beda, yang lain mungkin sudah masih ada Mas. Gimana? Ini Oppo nih siapa ini? Oppo A9 nih. Oppo, silakan. Enggak ada namanya Oppo A9. Sebelahnya dibuka juga Mas, mana yang cepat Mas? Silakan yang bisa sudah saya open. Pak Kos ya. Sudah bahasa Inggris Pak Andi. Monggo siapa yang duluan? Ya. Karena waktunya sangat mendesak. Salam. Salam. Iya Pak Andi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ingin saya tanyakan adalah aplikasi PJUM.
itu yang akses apa harus operatornya emis apa dari kami, dari panitia? Itu aja. Terima kasih. Oke. Mohon dijawab. Oke. Jadi aplikasi PDUM 2 tahun yang lalu sudah sempat muncul dari Kementerian Pusat, dan itu yang menghandle adalah biasanya ada operator sendiri, ada proktor, tapi paling kuat itu ada di proktor karena kaitannya dengan nanti pelaksanaan. Jadi di sana ada proktor dan teknisi itu masing-masing. Untuk aplikasi kalau memang keterbatasan tenaga ada operator emis bisa merangkap untuk proktor silahkan. Tapi jika tidak, mudah-mudahan bisa masuk ke kepanitiaan di proktor itu. Karena nanti kaitannya emis hanya melaporkan atau mengalirkan data siswa saja. Jadi nanti pengelolaan terkait nopes, terkait detail siswa itu ada di akun PDUM untuk kebutuhan ujian madrasah dan pendataan ijazah. Jadi, diharapkan proktor yang menangani PDUM masing-masing satuan pendidikan. Terima kasih. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Ya satu Pak nih, tinggal ngomong Mas. Lagi-lagi di unmute, sorry kepencet ya. Dari MTS Alikmah. Kediri Pak. Mungkin pertanyaan terakhir Bapak ya? Ya. Kita harus ke dinas. Gini Pak, kami menanyakan terkait dengan edaran tadi yang di pos ujian madrasah. Di situ tertera tadi Pak sampaikan perkiraan kelulusan MTS itu tanggal 4 Juni Pak. Halo. Ya, terus lanjut. Terkait itu Pak, kan kaitannya dengan PPDB di jenjang di atasnya Pak, jenjang berikutnya itu kan ada sebagian lembaga atau beberapa madrasah ataupun lembaga yang mensyaratkan untuk surat keterangan lulus. Itu bagaimana Pak? Yang saat ini kan sudah mulai beredar. Mohon solusi, apakah madrasah boleh menerbitkan surat keterangan lulus atau apa solusinya Pak? Yang dari madrasah yang menerima itu mensyaratkan seperti itu Pak. Terima kasih. Izin jawab Pak. Ya. Saya menjawab Mas, monggo. Jadi ada beberapa memang jenjang atas atau kedinasan itu yang memang meminta surat keterangan tanpa sebelum pengumuman kelulusan. Jadi kemarin beberapa madrasah itu mengantisipasi dan dari pusat juga memberikan solusi. Jadi ada yang namanya surat keterangan lulus sementara. Jadi di belakangnya ada sementara. Jadi bedanya itu surat keterangan lulus itu biasanya surat keterangan lulus itu mereka sudah melaksanakan sesuai ketercapaian atau standar kelulusan, tapi belangko ijazah belum turun. Itu ada namanya surat keterangan lulus. Ya. Jadi kalau ada beberapa detail dari surat dari kelulusan itu belum terlampaui, misalkan tanggal pengumuman kelulusan, maka diterbitkan surat keterangan lulus sementara. Itu setelah kita konsultasi dengan pusat, modelnya seperti itu. Jadi ada surat keterangan lulus sementara diterbitkan masing-masing. Terus dasarnya nanti apa Pak? Untuk dasar kelulusan sementaranya nanti apa? Dasar kelulusan sementaranya. Rapat kelulusan. Jadi ada rapat. Jadi sebelum ada tanggal pengumuman, jenengan segera setelah tuntas UM, ya, terus semuanya sudah punya nilai sesuai dengan kriteria kelulusan itu, segera diadakan sidang kelulusan itu sebagai dasar surat keterangan lulus sementara. Artinya tetap seperti biasanya Pak ya, kan? Ya. Saat ini sudah ada yang mengajukan seperti itu Pak. Saat ini padahal ujian madrasah belum terlaksana. Nah itu ya. Jadi itu berarti PPDB-nya yang belum dapat rekomendasi kayaknya. Jadi PPDB ada juknisnya, jadi dibuka itu sesuai juknis PPDB.
Oke, monggo. Mungkin Bapak Kasih ada Ya, tambahan? cukup. Terima kasih. Nanti kalau yang belum jelas bisa melalui forum yang ada atau WA, monggo silakan. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Terima kasih sembahkan ke pembawa acara Bapak Kusnul. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih. Mohon maaf atas semuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah untuk kegiatan sosialisasi pos ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022 telah selesai berjalan lancar. Bapak Ibu, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.